Kalian asing nggak sih sama PC satu ini? Iya, karena sebenarnya PC ini cuman versi putihnya dari PC yang baru gua review kemarin, yaitu COC Mini Box V50 yang warna black. Kalian bisa tonton videonya di card di atas guys. Tapi sebelum itu kalian bantu dulu buat like video ini, subscribe channel COC Komputer, dan share video ini supaya gue lebih semangat lagi buat bikin konten-konten kayak gini lagi. By the way, kayak yang gue bilang di awal, PC ini udah pernah gue review tapi versi blacknya. Bedanya cuma di motherboard VGA dan SSD-nya aja, yang tadinya pakai ASRock, Gigabyte, dan SSD Kingston jadinya pakai Mobo dari MSI, VGA dari Colorful, dan SSD dari Apecer. Gak lain ya sebenarnya ini buat ngejar warna putihnya aja sih, karena emang COC Komputer sediain dua pilihan warna buat Mini Box V50 guys. Dan gue yakin karena cuma beda merek, jadi perbedaan performanya juga dikit banget sama kayak yang kemarin. Jadi langsung aja kita ke part-part apa aja yang dipakai sama PC ini. Part pertama, PC ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 7500F. F di prosesor AMD ini artinya dia nggak punya eGPU guys, jadi kalian butuh GPU discrete buat displaynya. Ya karena seri non-iGPU juga, harga prosesor ini jadi lebih terjangkau buat kita, dan PC-nya jadi lebih murah. Motherboardnya PC ini pakai MSI MPG B650i Edge Wi-Fi. Rata-rata Mobo ITX sekarang ini udah mewajibkan banget deh include Wi-Fi, supaya usernya mungkin gak repot-repot lagi soal konektivitas kayak Wi-Fi dan Bluetooth. Yang keren sih sebenarnya Mobo ini ada fan kecil buat dinginin chip motherboard dan SSD NVMe-nya guys, jadi kayak kelihatan mahal gitulah. RAM-nya PC ini pakai Timty Create Expert DDR5 6400 MHz 2x16GB non-RGB warna white. Selain karena non-RGB yang neken harganya, RAM ini juga masuk banget ke konsep rakitan ini yang simple dan kalem gitu. Storage-nya PC ini pakai SSD NVMe Apecer berukuran 1TB buat operating system, software, dan juga game. Nah, sama kayak di PC sebelumnya, di Mobo ini ada satu slot NVMe lagi di belakangnya. Jadi kalau seandainya kalian mau upgrade storage di PC ini itu udah pasti bisa. Power supply-nya PC ini pakai First Player SFX 7.5 750W 80 plus Platinum. Power supply kecil tapi sertifikasinya itu loh Platinum. Bahkan ukurannya itu cuma segenggam tangan gua doang gitu. Kecil-kecil cabai rawit memang nih power supply. Supaya PC ini kelihatan makin padat, jadi dipakailah CPU cooler dari Deepcool Assassin 4S White buat ngejaga suhu Ryzen 5 7500F-nya biar tetap adem. Dan juga ditambahin satu buah fan dari PC cooler P120 Pro yang warna putih sebagai intake-nya di bagian depan. Yang terakhir adalah VGA-nya, yaitu Colorful RTX 4060 Ti Dual Fan. Tadinya di PC ini mau gua pasang yang 3 fan, biar sama kayak yang PC rakitan warna hitam. Karena pas gua masukin ternyata nggak muat. Tapi pakai yang 2 fan juga udah cukup padat sih, karena memang dari VGA Colorful ini punya ukuran yang lebih bongsor aja, lebih gede daripada VGA yang lainnya. Jadi itu dia tadi part-part apa aja yang dipakai di mini PC ini guys. Dan berikut benchmark dari PC ini dari beberapa game baik kompetitif dan AAA, rendering video, dan gua mau kasih lihat juga suhu yang dihasilin sama casing yang bisa dibilang dalamnya sempit ini. Buat game pertama dan mewakili game-game kompetitif lainnya yaitu Counter-Strike 2 di settingan medium Full HD dapat rata-rata 375 fps, minimumnya di 281 fps dan maksimum di 510 fps. 1% low-nya ada di 167 fps.
Game kedua Dota 2 di settingan Ultra High Full HD rata-rata dapat 194 fps, minimum di 161 fps, maksimal di 216 fps dan 1% low di 86 fps. Game ketiga yaitu Genshin Impact, settingan rata kanan Full HD dapat rata-rata 302 fps, minimum di 209 fps, maksimum di 358 fps dan 1% low di 152 fps. Yang agak berat nih, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty settingan RT Low Full HD dapat rata-rata 122 fps, minimum di 105 fps, maksimum di 161 fps dan 1% low di 86 fps. Terakhir, Jedi Survivor settingan High Full HD dapat rata-rata 74 fps, minimum di 62 fps, maksimal 92 fps dan 1% low-nya di 38 fps. Buat suhunya, dengan kondisi tempered glass dibuka, malah lebih panas 1-2 derajat ketimbang ditutup nih. Wajar aja sih, karena airflow-nya juga jadi lebih jelas arahnya ketimbang dibuka. Dan buat suhunya, walau PC ini dalamnya sempit, tapi masih di bawah 70-an derajat kok, baik VGA dan juga CPU-nya, dalam kondisi gaming. Sekarang gua mau tanya, PC kalian kira-kira suhu buat gamingnya ada di kisaran berapa derajat nih? Kalau udah kepanasan kayaknya udah harus diservis atau ganti thermal paste deh. The best ya, performa gaming dan rendering videonya. Plus dingin juga, jadi suara fan nggak terlalu berisik. Oh ya, gue mau infoin juga kalau PC ini udah kita installin Nvidia Broadcast buat live streaming dan bisa juga dipakai untuk online meeting. Kayak yang lagi gue contohin sekarang, bisa bikin background gue jadi blur, jadi serasa pakai webcam mahal. Terus juga ada fitur eye contact yang ngebuat seakan-akan kita lagi fokus ke kamera, padahal mah enggak ya. Dan auto framing yang ngikutin arah gerakan kepala kita. Terus ada juga Nvidia Canvas yang bisa dijadikan kayak sebuah alas gambar gitu tapi lebih canggih. Karena bisa ngebuat garis-garis asal-asalan kita jadi sebuah lukisan atau gambar sesuai dengan keinginan kita. Ya bisa dibilang lukisan yang dibantu sama AI lah ya. Dan juga Chat RTX nih yang mirip banget sama AI lain di luar sana yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau membantu kita. Tapi dengan basis tanpa internet nih, jadi dia basisnya udah dari PC kalian sendiri. Chat RTX ini juga cukup membantu orang kayak gue, semisal mau bikin konten dan bingung gimana cari infonya atau strukturnya gitu. Atau kalau kalian mau coding juga, bisa dibantu sama Chat RTX ini kayak yang gue contohin. Mantep kan? PC ini juga udah diinstalin Windows Trial dan driver-driver tiap komponennya. Jadi kalian bisa tinggal pakai aja. Nggak usah pusing mau download apa aja buat startup PC ini. Selain itu, PC ini juga udah kita aktifin XMP-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau PC yang kalian beli itu nggak menjalankan performanya secara maksimum. Dan buat kalian yang udah pengen banget punya PC ini, kalian nggak usah khawatir karena PC-nya udah ready stock. Kita rakitin dan nggak perlu nunggu lama lagi buat sampai di rumah kalian atau ambil di toko kita. Untuk harganya pas video ini dibuat ada di Rp21.849.000 aja. Pembeliannya bisa lewat offline store kita di Mall Mangga 2 lantai 3 nomor 34 atau melalui e-commerce kayak Tokopedia dan juga Shopee. Dan untuk link pembeliannya udah gua cantumin di kolom deskripsi ya. Itu aja guys, video gua buat PC ini. Gak banyak yang bisa gua bahas karena emang udah gua bahas di video sebelumnya, tapi beda warna doang gitu ya, itu warna black. Kalau kalian ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar yang udah tersedia. Gua Ricky pamit undur diri, bye.